بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم As-siyamu puasa Junnatun adalah perisai. Perisai itu ya namanya aja perisai, satu alat yang kegunaannya untuk pelindung. Jadi puasa itu diantara fungsinya adalah untuk pelindung. Maknanya kalau orang itu punya amalan puasa, dia punya pelindung. Maka orang yang tidak punya amalan puasa dikhawatirkan pelindungnya enggak lengkap. Karena pelindung itu macam-macam amal. Di antaranya bab kita ini sedang membicarakan bab puasa, di antaranya adalah puasa. Yastajinnu biha, yastajinnu yang usaha berlindung biha dengan menggunakan pelindung tadi. Al-abdu seorang hamba minan nari dari api neraka. Ini di antara yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa, dia dapat berkahnya puasa, yaitu melindungi dia dari api neraka. Semua amalan-amalan kebaikan yang dijanjikan anugerah begini dan begitu, itu semuanya hanya berlaku untuk orang yang mengerjakannya sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur. Yang dikatakan prosedur tadi adalah ketakwaan. Puasa yang bagaimana yang menyebabkan orang itu terlindungi dari api neraka? Puasa yang dikerjakan disertai dengan ketakwaan. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Jadi kalau puasa tidak memenuhi standarisasi takwa, tidak ada jaminan Allah akan menerimanya. Itulah pemahamannya Al-Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lain, bahwa semua kebaikan yang dapat anugerah begini dan begitu, itu hanya didapatkan kalau orang mengerjakannya dengan takwa. Beliau berhujjah, berdalil dengan firman Allah, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah sesungguhnya hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam mafhum hadis yang lain, ada orang puasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, karena dia melakukan puasanya tidak sesuai dengan ridhonya Allah, tidak sesuai dengan aturan. Maka kita setiap mau buat puasa atau amalan-amalan kebaikan, kerjakanlah dengan takwa, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan dari amalan tersebut. Bukan sekedar beramal, beramal disertai dengan ketakwaan. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة الناس para manusia ghadian adalah seperti orang yang berangkat waktu pagi untuk satu urusan, untuk satu usaha. Kita ini lihat di dunia ini orang banyak usahanya yang berbagai macam namanya. Bertani, berkebun, berdagang, berkantor.
bernganggur, belajar, mengajar. Tapi hakikatnya macam-macam orang yang usaha tadi, kesimpulannya hanya terbagi dua golongan ini. Ada yang usahanya tadi untuk menyelamatkan dia dari api neraka, ada yang usahanya untuk menghancurkan diri dia, akhirnya malah masuk neraka. Maka kalau kita ini mau ngomong, renungkan, ini yang menghancurkan surga saya atau yang membangun, ini masukkan saya ke neraka atau mengeluarkan saya dari neraka. Termasuk ngaji begini bagian dari usaha yang sangat penting. Berangkat ke kamar, keluar dari masjid, masuk masjid, coba direnungkan. Ini saya ini termasuk yang merugi atau yang berlaba. Kita renungkan, mau ngomong kah, mau diem kah, mau bergerak kah, mau tidur kah, mau berdagang kah, atau mau istirahat kah. Sebetulnya kita ini masuk dalam salah satu dari dua orang ini. Faqatin, maka udara yang berangkat pagi-pagi. Ini tidak selalu harus pagi maksudnya gitu. Fi fikaki nafsihi, di dalam memerdekakan dirinya. Qamu'tikuha, maka akhirnya dia memerdekakan dirinya dengan sebab usaha itu. Waqatin, dan ada orang yang berangkat famubikuha, maka dia menghancurkan dirinya. Usaha kita ini hanya dua saja. Usaha surmasnya dua saja. Untuk menyelamatkan dirinya dari neraka, atau untuk menghancurkan dirinya akhirnya masuk neraka. Ya Ka'b bin Ujrah, as-salatu, salat kurbanun, adalah pendekatan kepada Allah. Salat adalah kurban, pendekatan kepada Allah. Orang itu tambah banyak salat, berarti tambah ada amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka diceritakan orang-orang soleh dulu, bahkan zaman sekarang, itu diantara usaha mendekat mereka kepada Allah adalah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah selepas sholat fardu ditunaikan dengan hak-haknya. Wasaumu, dan puasa. Sunnatun, adalah perisai. Wasadaqatu, dan bersedekah. Tutfi'ul khati'ata, menghapus atau memadamkan kekeliruan. Menghapus kekeliruan. Kama yadhabul jalid, sebagaimana meluncurnya es. Sebagaimana meluncurnya es ala sofa, atas batu yang halus. Ada yang artikan atas batu besar yang halus. Kalau ada batu besar halus, kamu letakkan es di situ, apa yang terjadi? Akan meluncur serut. Nah, begitu pula kalau kita bersedekah, kotoran-kotoran kita yang ngendap di tubuh kita ini akan meluncur, serut, diampuni oleh Allah. Dan sedekah itu ada yang berupa materi, ada yang berupa doa, ada yang berupa setiap kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan ada nilai mirip-mirip dengan nilainya bersedekah. Apalagi ini waktu Ramadan, kita perbanyak. Ramadan tinggal sebentar lagi. Sudah malam 25, nanti malam tinggal tidak sampai 1 pekan. Itulah diantara kebesaran pahalanya sedekah. Orang-orang yang wafat, mereka minta kepada Allah, didatangi malakul maut supaya diberi waktu sebentar aja untuk kembali ke dunia untuk bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qaribin
fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Kenapa yang diingat kok sedekah? Di antara sebabnya, selepas orang-orang itu sampai ke akhirat, yang dulunya di dunia enggak punya amalan sedekah atau sedikit sedekahnya, melihat orang-orang bersedekah itu begitu besar banget keuntungannya, maka mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan di dunia untuk bisa bersedekah. Nah, di antara faedahnya sedekah adalah tudfi'ul khati'ah, menghapus dosa-dosa kita. Dan dosa itu bagi orang beriman adalah perkara yang sangat gawat, darurat. Kenapa? Karena orang itu kalau berdosa maknanya dia ini bermasalah dengan Allah. Nah, kalau orang itu bermasalah dengan Allah, mau lari kemana? Maka orang beriman seharusnya buat amal, buat istighfar, perbanyak amal, perbanyak sedekah, supaya ketika nanti ketemu dengan Allah sudah dimaafkan dosa-dosanya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-siyamu amalan puasa, wal Qur'anu dan amalan baca Quran, atau puasa dan Quran. Jadi amalan kita ini nanti pada hari kiamat akan diwujudkan oleh Allah berupa makhluk-makhluk yang bisa nyafaati kita. Yasfa'anil abdi, keduanya membela seorang hamba yang punya amalan puasa dan punya amalan baca Quran atau ngapalan Quran yang berkaitan dengan Quran. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa bilang, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah, aku telah menghalangi dia dari makan dan dari syahwatnya. Di antara artinya syahwat itu yang masyhur ya, yang kaitan dengan hubungan suami istri itu di antaranya. Sebab puasa dia terkekang, terhalangi dari menunaikan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka terimalah pembelaanku fihi, kepada orang yang punya amalan puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran mengatakan, mana'tuhu, aku telah menghalangi dia, an-nauma bil-lail, tidur ketika waktu malam. Teman-temannya sudah pada molor, teman-temannya sudah pada ngorok, ahli-ahli Quran baca Quran, ngulangi Qurannya, memperpanjang tahajudnya, memperpanjang waktunya untuk merawat Qurannya. Maka Quran akan membela dia, ya Allah, dengan sebab saya dia telah terhalangi tidur di waktu malam, tidurnya terganggu. Fasyafi'ni fihi, maka terimalah pembelaanku fihi, pada orang yang suka baca saya, fihi, pada orang yang ahli Quran. Qal, Allah menjawab, fayusfala, Nabi bersabda, bagaimana itu? Fayusaffa'ani, ya. Fayusaffa'ani, maka keduanya diterima permintaan syafaatnya, keduanya diterima pembelaannya. Rawahu Ahmad wa Tabarani wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim wa huwa kama qala. Dan memang hadis itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hakim memenuhi persyaratannya Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya pahala puasa. Lau anna rajulan, andaikan seorang laki-laki, soma yauman, dia puasa satu hari. Bukan puasa 2 hari, 1 hari, tidak lebih dari 1 hari. Tatawuan, yang puasanya tadi dia kerjakan karena untuk mengamalkan ibadah sunnah. Bukan puasa fardu, puasa sunnah 1 hari.
Tsumma u'tiya mil al-ardi dhahaban, kemudian dia diberi sepenuh bumi berupa emas. Puasa 1 hari diberi hadiah sepenuh bumi berupa emas. Bukan 1 kilo, sepenuh bumi. Bukan hanya diperepot saja, sepenuh bumi diberikan kepada dia karena puasa sunnah 1 hari. Lam yastaufi sawabahu, dia belum ngambil dengan sempurna pahala dia. Jadi sepenuh bumi berupa emas belum cukup untuk membalas puasa sunnah dia 1 hari. Duna yaumil hisab, sebelum datangnya hari pembalasan. Nanti pada hari pembalasan yang balas Allah sendiri di sana, baru nanti pembalasannya sesuai. Maka orang kalau tahu begini ini kok tergiur dengan dunia itu lucu. Dunia ini sementara, dan yang sementara sudah banyak berlalu, dan itu pun gak pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Belum pernah dunia itu bisa dimiliki oleh siapapun. Yang ada dipingini oleh macam-macam orang, kemudian giliran untuk mendapatkan dari serpihan-serpihan dunia. Lepas itu ditinggal. Maka diantara tandanya orang itu dapat ilmu yang sebenarnya, ilmu agama, dia paham dunia ini memang tempat meninggal, tempat untuk ditinggal. Ketika sebagian orang tertakjub-takjub dengan kekayaan Qarun, maka orang-orang yang diberi ilmu, mereka menasehati orang-orang yang tergiur dengan dunianya Qarun. Wailakum, wailakum ya, asli artinya kalian itu celaka, tapi sering digunakan untuk arti mengkasihani. Wailakum, kalian itu kok benar-benar kasihan banget sih, salah paham. Tergiurnya dengan hartanya Qarun, tidak tergiur dengan pahala-pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang amal di akhirat. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Rawahu Abu Ya'la wa Tabarani. Wa fi isnadi, dan dalam sanadnya hadis Laits ibn Abi Salim mukhtalafun fih, beliau diperselisihkan mengenai kesiqahannya, mengenai bisa diterima enggak hadisnya, bisa diterima enggak riwayatnya, dhaif apa sahih. Secara umum para ulama bahkan Imam Bukhari menggunakan hadis-hadis dhaif dan tidak membuangnya. Maka orang-orang yang pengen menggunakan hadis sahih saja tanpa menggunakan hadis dhaif, itu menunjukkan kurang belajar mustalah hadis. Karena dia ini lebih pintar dari Imam Bukhari, akhirnya begitu. Wa baqiyatu isnadihi thiqat, dan yang tersisa dari sanadnya hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi-rawi yang bisa dipercaya. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasida yaghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya arhamar rahimin farrij ya alim as-sirri minna la tahdi wa afina
بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوشا للعداوة أدمرت وثم وأبكم ثم أعمي عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا اللهم إنا نسألك يا الله لنا تلامذنا ولأصحابنا وضيوفنا ولأهل بلادنا ولسائر المسلمين أن تؤتينا أفضل ما أعطيت وتعطي به عبادك الصالحين بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين. يا صل وسلم